masalah ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarluaskan, jika tidak maka akan mudah menimbulkan kepanikan. Setelah beberapa saat, Chen Wenliang berkata, jika mereka tahu perahu roh akan runtuh, banyak apoteker pasti akan panik. Di lautan luas ini, tidak ada tempat untuk tinggal. Dia bahkan mungkin diserang monster di laut. Oke, aku tidak akan memberitahu siapapun. Gu Tianchao mengangguk, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Jika kamu menyembunyikannya, itu akan menyebabkan kepanikan yang lebih besar, dan tidak mungkin menyembunyikannya dari semua orang. Kita semua harus memikirkannya bersama-sama, dan sekarang kita harus berada dalam situasi yang sama. Chen Ping tidak setuju untuk menyembunyikannya dari semua orang dan harus memberitahu semua orang. Ketika Chen Wenliang melihat Chen Ping mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua mengandalkan Chen Ping untuk keluar dari badai besar ini. Chen Ping kembali ke dek. Kemudian dia berkata kepada semua orang, semuanya, perahu roh kita telah rusak dan mungkin tidak akan bertahan lama, jadi kita semua harus siap mental. Apa? Perahu roh rusak? Jika perahu roh tenggelam, apa yang akan kita lakukan? Kita tidak bisa terus terbang di udara. Benua terdekat berjarak ribuan mil, dan kita tidak bisa terbang sama sekali. Ada banyak monster di laut ini. Apakah kita semua akan dikuburkan di sini? Hei, aku baru saja mendapatkan begitu banyak ramuan dan harta karun binatang, tapi aku akan mati di sini lagi. Untuk sementara waktu, pesimisme menyebar di antara semua orang. Lagi pula, tanpa perahu roh, sebagian besar apoteker tidak bisa kembali ke benua barat. Rekan Daoi Chen, bukankah ada pulau di dekatnya? Jika kita menemukan pulau itu sebelum perahu roh tenggelam, semuanya akan baik-baik saja. Kata Zongking, ya, menurutku juga begitu. Tapi tidak ada yang tahu di mana letak pulau itu atau seberapa jauh jaraknya, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Chen Ping juga tahu bahwa mereka harus menemukan pulau itu terlebih dahulu. Tetapi mereka hanya tahu bahwa seharusnya ada pulau di dekatnya. Tetapi mereka tidak tahu lokasi spesifiknya. Di lautan luas ini, menemukan pulau yang tidak diketahui lokasinya tentu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mari kita keluar dari badai dulu dan berdiskusi untuk menemukan pulau itu. Jika perahu roh tenggelam, bagaimana bisa banyak dari kita yang bergegas keluar dari badai? Zongking menyarankan, meskipun Chen Ping memiliki mutiara penata angin, tanpa perahu roh, dengan begitu banyak apoteker dan orang-orang dari Sekte Liangyi yang semuanya terbang di udara, mustahil mutiara penata angin dapat melindungi area seluas itu. Kita harus segera keluar dari tepi badai sebelum perahu roh itu tenggelam. Itulah maksudku, semua orang harus bersiap. Jika perahu roh runtuh saat bergegas keluar dari area badai, kita harus bergegas keluar secepat mungkin. Chen Ping memperingatkan semuanya, inilah sebabnya Chen Ping ingin memberitahu semua orang tentang hal ini, hanya untuk mempersiapkan semua orang terlebih dahulu. Jika Anda tidak memberitahu semua orang, tidak ada yang akan siap, saat bergegas keluar dari badai, perahu roh tiba-tiba runtuh, yang pasti akan menimbulkan kepanikan. Setelah semua orang mendengarkan kata-kata Chen Ping, mereka semua bersorak, dan Chen Ping meminta Gu Tianchao untuk memimpin orang-orang dari Sekte Liangyi menggunakan formasi untuk mengkonsolidasikan perahu roh dan mulai bergegas keluar dari badai. Su Tianshuo, di bawah kepemimpinan Feng Xing, dengan cepat tiba di sebuah pulau kecil. Pemandangan di pulau ini menyenangkan dan lingkungannya sangat indah. Banyak apoteker datang ke pulau itu satu demi satu. Semuanya tampak bersemangat. Pulau yang tidak bisa diakses ini pasti memiliki banyak harta karun. Bao Longxing berkata dengan penuh semangat. Su Tianshuo juga memiliki senyuman di wajahnya dan melihat sekeliling ke lingkungan sekitar. Tiba-tiba,
Senyuman Su Tianshuo membeku di wajahnya, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Presiden Su, ada apa? Bao Longsing bertanya. Ada orang di pulau ini, kata Su Tianshuo. Apakah ada orang? Bao Longsing tertegun, lalu memandang Feng Xing dan bertanya, Tuan Feng, apakah ada orang di pulau ini? Ketika Feng Xing melihat ini, dia tersenyum tipis. Ada orang, dan jumlah mereka cukup banyak. Setelah Feng Xing selesai berbicara, lusinan orang tiba-tiba bergegas keluar dari sekeliling. Aura orang-orang ini tidak lemah. Yang paling penting adalah begitu orang-orang ini muncul, formasi menyala di sekeliling, mengelilingi Su Tianshuo. Sekarang mustahil bagi mereka untuk kembali ke perahu roh. Mereka dikelilingi oleh formasi dan tidak bisa keluar sama sekali. Saat ini, semua apoteker sedang bingung, dan ekspresi mereka berubah drastis. Lao Feng, apa maksudmu? Su Tianshuo mengerutkan kening, menatap Feng Xing dan bertanya. Jelas sekali, Feng Xing sengaja membawa mereka ke pulau ini. Presiden Su, jangan gugup, tidak ada yang akan menyakitimu. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Orang-orang ini sebenarnya adalah anggota dari Sekte Fa Tianzan. Feng Xing tersenyum tipis dan berkata, apa? Orang-orang dari Sekte Fa Zantian? Bukankah Sekte Fa Zantian telah dihancurkan? Pemimpin Sekte Wang Qingxi telah ditangkap. Kenapa orang-orang dari Sekte Fa Zantian muncul lagi? Su Tianshuo bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wang Qingxi itu hanyalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Zanting Surga milikku. Kemudian, karena ketidaksepakatan dengan idenya, dia mengkhianati Sekte Pembunuh Surga milikku dan membawa beberapa murid lebih dekat ke benua wilayah barat. Orang ini telah beroperasi atas nama Sekte Pembunuh Surga kita. Bagaimana Sekte Pembunuh Surga kita bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit putih berjalan ke arah Su Tianshuo dengan langkah cepat. Pria ini terlihat cukup tua, dengan kerutan di seluruh wajahnya, namun matanya bersinar dan dia memiliki aura keagungan. Aura kultivasi yang terpancar sangat kuat, dan sudah berada di alam Mahayana tingkat kedua. Di pulau terpencil ini, sungguh sebuah keajaiban bisa berkultivasi hingga level ini. Bagaimanapun, pulau kecil ini tidak besar, dan tidak memiliki sumber daya lebih dari 5 benua domain. Presiden Su, ini adalah Mu Qiufeng, pemimpin sekte sebenarnya dari Sekte Heaven Zanqing. Feng Xing mengikuti Su Tianshuo dan memperkenalkannya. Ternyata itu adalah Master Sektemu, tidak sopan dan tidak sopan. Audio asli Su Tianshuo dengan cepat menyapa dengan sopan. Sekarang kita telah sampai di wilayah orang lain. Kita tidak peduli siapa penguasa sebenarnya dari Sekte Fa Tianzan, Mu Qiufeng atau Wang Qingxi. Sekarang kita harus saling menyanjung terlebih dahulu. Presiden Su, beritahu rakyat Anda, jangan gugup, kami tidak akan pernah menyakiti Anda. Karena kamu di sini, kamu adalah tamu dari Sekte Heaven Zanqingku. Apakah kamu tidak menjalin kerjasama dengan Wang Qingxi? Meskipun Wang Qingxi telah ditangkap sekarang, Tianzan Dazon kita masih hidup. Saya masih bisa bekerja sama dengan Presiden Su. Mu Qiufeng berkata pada Su Tianshuo. Su Tianshuo melirik Feng Xing, dan dia tahu itu pasti pesan yang dikirim oleh Feng Xing. Jika tidak, bagaimana Mu Qiufeng bisa tahu bahwa dia bekerja sama dengan Wang Qingxi? Su Tianshuo selalu berpikir rencananya sempurna, tetapi sekarang tampaknya Feng Xing adalah pemenang terakhir. Sejak dia bergabung dengan tim, dia mungkin sudah menduga apa yang terjadi hari ini. Dan sepertinya itu semua direncanakan untuk membawa Chen Ping ke lautan badai. Sekarang Su Tianshuo berpikir untuk membawa jenazah Chen Ping ke aliansi penyegel iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Ini jelas tidak mungkin. Semua ini telah menjadi gaun pengantin untuk Tianzan Dazon.
Master Sektemu, kami bersedia bekerja sama dengan Anda. Su Tianshuo hanya bisa tersenyum, dan kemudian berkata kepada banyak apoteker, "Rekan-rekan Tao, mohon jangan gugup, Sekte Heaven Zanqing tidak akan merugikan kami, harap santai." Presiden Su, saya sudah menyiapkan anggur dan makanan, tolong. Mu Qiufeng memberi isyarat mengundang. Su Tianshuo tidak punya pilihan selain mengikuti Mu Qiufeng. Apoteker lain mengikuti di belakang, dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Fazantian. Tak satu pun dari apoteker ini yang berani melawan. Master Sektemu dan sekelompok apoteker terjebak dalam badai, dan kehidupan serta kematian mereka tidak diketahui sekarang. Chen Ping, yang diburu oleh Dimensilet Lions dengan upeti 100 tahun, juga ada di antara mereka. Sebaiknya kau kirim seseorang untuk melihatnya. Feng Xing berkata pada Mu Qiufeng, "Oh, Chen Ping itu juga ada di sini, jadi kita bisa menggunakannya untuk menegosiasikan persyaratan dengan aliansi penyegel iblis." Mata Mu Qiufeng berbinar. Lalu dia melambaikan tangannya ke arah seorang pria parubaya berjanggut dan berkata, "Penatua Liu, ajak seseorang untuk mengemudikan perahu roh untuk melihatnya, kecuali Chen Ping, cobalah membawa apoteker lainnya kembali hidup." Ya, Penatua Liu mengangguk, lalu membawa orang-orang itu ke perahu spiritual dan pergi. Zantian Fazong telah mempekerjakan begitu banyak apoteker untuk membantu menyempurnakan ramuan tersebut. Terus terang, apoteker ini akan bekerja untuk Zantian Fazong secara gratis di masa depan. Jadi kalau apotekernya meninggal, maka tidak ada nilainya sama sekali. Pulau kecil ini memiliki banyak sumber daya, tetapi Sekte Tianzan Dharma tidak memiliki apoteker sendiri, sehingga banyak sumber daya yang terbuang percuma. Inilah sebabnya Wang Qingxi memimpin beberapa murid Zantian Fazong pergi dari sini dan mulai mempelajari teknik alkimia, dan bahkan ingin merampok Pulau Dewa Pengobatan untuk memperkuat kemampuan Zantian Fazong dalam memurnikan ramuan. Wang Qingxi melakukan itu setelah menderita begitu banyak tanpa apoteker di pulau terpencil ini. Su Tianshuo dibawa ke aula utama Zantian Dazon. Meskipun mereka dihibur dengan makanan dan minuman yang lezat, mereka tidak memiliki kebebasan. Mereka semua terkunci di dalam sebuah ruangan, dan ruangan itu dikelilingi oleh formasi. Mereka, para apoteker, sama sekali tidak memahami formasi tersebut, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Orang tua dari Feng Xing ini, jika saya punya kesempatan, saya akan membunuhnya. Bao Longxing berteriak dengan marah. Su Tianshuo menghela nafas pelan, "Berhentilah berteriak dan bersabarlah. Saya tidak menyangka bahwa setelah merencanakan seluruh hidup saya akan ditipu kali ini." Su Tianshuo berbaring di tempat tidur, sudah pasrah pada nasibnya. Ketika Bao Longxing melihat ini, dia juga tampak tidak berdaya. Pada saat ini, Chen Ping telah bergegas keluar dari badai, dan perahu roh itu bergerak menjauh dengan cepat. Jika perahu roh tiba-tiba runtuh dan tenggelam saat ini, daya isap yang dihasilkan oleh badai sebesar itu sangat mengerikan, dan seseorang takut ada orang yang terlibat di dalamnya. Jangan santai semuanya, kalian harus menjauh dari badai sebelum bisa bersantai. Chen Ping memperingatkan semuanya. Gu Tianchao, bersama orang-orang dari Sekte Liangyi, dengan putus asa memelihara perahu roh dan mendesak perahu roh untuk bergerak maju. Setelah berada ratusan mil jauhnya dari badai, perahu roh mulai mengeluarkan suara mendengung yang luar biasa. "Tuan, perahu roh tidak dapat bertahan lebih lama lagi, kita harus meninggalkan kapalnya." Gu Tianchao berkata dengan keras, "Oke, semuanya, tolong terbang di udara dan jangan naik perahu roh." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat terlebih dahulu dan tubuhnya melayang di udara. Jika orang lain melihat ini,
mereka juga akan terbang ke udara. Tepat setelah semua orang meninggalkan perahu roh itu tiba-tiba meledak dan kemudian tenggelam dengan cepat. Lusinan orang melayang di udara, memandangi lautan luas, dan untuk beberapa saat mereka tidak tahu. Rekan Daoi Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Wenliang bertanya pada Chen Ping. Chen Ping melihat sekeliling dan berkata, Presiden Chen, mari kita pilih beberapa apoteker terkuat dan kemudian berpencar untuk menemukan pulau itu. Semua orang harus tetap di sini. Tidak ada yang boleh bergerak. Dengan cara ini, kekuatan spiritual dapat disimpan. Apakah kita menemukan pulau itu atau tidak? Kita harus kembali dan bertemu dalam 1 hari. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Chen Wenliang mengangguk. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Jika orang-orang ini pergi mencari pulau itu bersama-sama, saya khawatir beberapa apoteker dengan kekuatan rendah tidak akan mampu mempertahankan penerbangan mereka di tengah jalan. Chen Wenliang memilih beberapa apoteker terkuat dan membagi mereka menjadi 2 kelompok. Chen Ping, sebaliknya, meminta posisi tertentu. Dia terbiasa sendirian, dan dia tidak akan menjadi beban.